Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ardiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RAM. Pengertian RAM. RAM yang adalah singkatan dari Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbeda dengan tape magnetik dan disk yang mengakses data secara berurutan. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau jatuh daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer, primary memory, memori internal, internal memory, penyimpanan utama, primary storage, memory stick atau RAM stick. Bahkan terkadang orang hanya menyebutkannya sebagai memori, meskipun ada jenis memori lain yang terpasang di komputer. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Sejarah dan perkembangan RAM. Memori akses acak atau dalam bahasa Inggris Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetik, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Pertama kali dikenal pada tahun 60-an, hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan produksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawan dengan memori baca saja atau read-only memory (ROM). RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer, memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya sebenarnya juga random access seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Hanya saja memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses khusus yang tidak semudah dan fleksibel seperti halnya pada SRAM dan DRAM. Selain itu, beberapa bagian dari space address RAM, memori utama dari sebuah sistem yang dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. Namun perkembangan RAM ini sangat cepat, sehingga beberapa ahli komputer juga turut melakukan pengelompokan dari evolusi RAM ini. Fungsi RAM menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengikat sekunder. Untuk membantu kinerja komputer Anda agar bisa menyimpan data secara sementara. Jenis-jenis RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. DRAM. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. FPRAM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Arti page itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah row address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FPM tinggal mengambil informasi mengenai berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang sama dari jenis memori sebelumnya. IDO RAM. Pada tahun 1995 diciptakan sebuah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau IDO DRAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Memori IDO dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Walaupun IDO merupakan penyempurnaan dari FPM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori IDO DRAM
banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya secara Pentium generasi awal. SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 1996 sampai 1997, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja pada kecepatan frekuensi bus yang sama atau sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. SDRAM ini kemudian lebih dikenal dengan PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 nanosecond dengan kemampuan yang terbaik saat itu dan telah diproduksi secara massal. Bukan hanya oleh Kingston saja, maka dengan cepat memori PC66 ini menjadi standar memori saat itu. Sistem berbasis prosesor soket 7 seperti Intel Pentium. 6. SDRAM PC100. Selang kurun waktu setahun setelah PC66 diproduksi dan digunakan secara massal, Intel membuat standar baru jenis memori yang merupakan pengembangan dari memori PC66. Standar baru ini diciptakan oleh Intel untuk mengimbangi sistem chipset i440BX dengan sistem slot 1 yang juga diciptakan Intel. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz. Chipset ini sekaligus dikembangkan oleh Intel untuk dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium 2 yang bekerja pada bus 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz, sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori SDRAM, maka dikembangkanlah memori SDRAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. Seperti pendahulunya PC66, memori SDRAM ini kemudian dikenal sebutan PC100 dengan menggunakan tegangan kerja sebesar 3,3 volt. Memori PC100 mempunyai access time sebesar 8 nanosecond, lebih singkat dari PC66. Selain itu, memori PC100 mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detiknya, hampir sama dengan pendahulunya. Memori PC100 telah membawa perubahan dalam sistem komputer. Tidak hanya prosesor berbasis slot 1 saja yang menggunakan memori PC100, sistem berbasis soket 7 pun diperbarui untuk dapat menggunakan memori PC100. Maka muncullah apa yang disebut dengan sistem Super Socket 7. Contoh prosesor yang menggunakan soket Super 7 adalah AMD K62, Intel Pentium 2 generasi akhir, dan Intel Pentium 2 generasi awal, dan Intel Celeron 2 generasi awal. DRAM. Pada tahun 1999, Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SDRAM, oleh Rambus memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, RDRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebut dengan Direct Rambus Channel, mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. 1 GB sama dengan 1000 MHz. Sayangnya, kecanggihan DRDRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga memori ini kurang dapat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Satu lagi yang membuat memori ini kurang diminati adalah karena harganya yang sangat mahal. RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRDRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika DRDRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nasib memori RDRAM ini hampir sama dengan DRDRAM, kurang diminati jika tidak dimanfaatkan oleh Intel. Intel yang telah berhasil menciptakan sebuah prosesor berkecepatan sangat tinggi membutuhkan sebuah sistem memori yang mampu mengimbanginya dan bekerja sama dengan baik. Memori jenis SDRAM sudah tidak sepadan lagi. Intel membutuhkan yang lebih dari itu. Dengan dipasangkannya Intel Pentium 4, nama RDRAM melambung tinggi dan semakin lama harganya semakin turun. 9. SDRAM PC133. Selain dikembangkan dengan memori RDRAM PC800 pada tahun 1999, memori SDRAM belumlah ditinggalkan begitu saja. Bahkan oleh Viking,
malah semakin ditingkatkan kemampuannya. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 7,5 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya. Walaupun PC133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz. Walaupun tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh PC100 pada frekuensi tersebut. 10 SDRAM PC150. Berkembangnya memori SDRAM semakin menjadi-jadi setelah Maskin pada tahun 2000 berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Walaupun sebenarnya belum ada standar resmi mengenai frekuensi bus sistem atau chipset sebesar ini, masih dengan tegangan kerja sebesar 3,3 volt. Memori PC150 mempunyai access time sebesar 7 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. Memori ini sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker, namun pengguna aplikasi game dan grafis 3 dimensi, desktop publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori PC150. 11. DDR SDRAM. Masih di tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasanya hanya mampu menjalankan instruksi sekali setiap 1 clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh 1 gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasanya hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDR SDRAM yang merupakan kependekan dari Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. 12. DDR-RAM. Pada tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor, Intel dan AMD, bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun memenuhi hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori RAM akan lebih besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini maka dibuatlah DDR-RAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya. Bedaan DDR2 dan DDR. DDR2 RAM. Perbedaan pokok antara DDR dan DDR2 adalah pada kecepatan data serta peningkatan latensi mencapai 2 kali lipat. Perusahaan ini memang dimaksudkan untuk menghasilkan kecepatan secara maksimum dalam sebuah lingkungan komputasi yang semakin cepat, baik di sisi prosesor maupun grafik. Selain itu, kebutuhan voltase DDR2 juga menurun. Kalau pada DDR kebutuhan voltase tercatat 2,5 volt, pada DDR2 kebutuhan ini hanya mencapai 1,8 volt. Artinya kemajuan teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tenaga listrik yang lebih sedikit untuk menulis dan membaca pada memori. Teknologi DDR2 sendiri lebih dulu digunakan pada beberapa perangkat antarmuka grafik dan baru pada akhirnya diperkenalkan penggunanya pada teknologi RAM. Dan teknologi DDR2 ini tidak kompatibel dengan memori DDR sehingga penggunaannya pun hanya bisa dilakukan pada komputer yang memang mendukung DDR2. DDR3 RAM. RAM DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurangnya sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90% nanometer maksudnya, sehingga konsumsi daya yang diperlukan hanya 1,5 volt. Lebih sedikit jika dibandingkan dengan DDR2 1,8 volt dan DDR 2,5 volt. Secara teori, kecepatan yang dimiliki oleh RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz pada clock 400 sampai 800 MHz, jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2 sebesar 400 sampai 1066 MHz, 200 sampai 533 MHz dan DDR sebesar 200 sampai 600 MHz pada clock 100 sampai 300 MHz.
Prototipe dari DDR3 yang memiliki 240 pin ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama pada awal tahun 2005. Namun produknya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan tahun 2007 bersama dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 Bearlake dan pada motherboard tersebut sudah mendukung slot DYMM. Yang ke-15 ada DDR4 RAM. DDR4 mulai dikenalkan pada tahun 2014 sebagai wujud penerus DDR3. Tapi sayangnya DDR4 masih belum ternama di pasaran. Hal ini disebabkan di pasaran masih banyak motherboard dengan hubungan DDR3. DDR4 yakni penerus DDR3 dengan memiliki tambahan dan perbaikan spesifikasinya. Adapun perubahan yang kelihatan pada DDR4 yaitu DDR4 memiliki kecepatan atau frekuensi transfer yang lebih baik. DDR4 memiliki ukuran kepadatan memori mencapai 16 GB. DDR4 memiliki konsumsi daya yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 1,2 volt sebagai pengganti 1,5 volt. Hal ini memberikan keunggulan bagi DDR4 di mana dapat memberikan daya hidup baterai jadi lebih hemat. Karena slot DDR4 tidak kompatibel dengan slot RAM DDR3, maka butuh dilakukan perbaikan pada motherboard supaya bisa memakai DDR4. Sekian penjelasan tentang RAM dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.